Hey, y'all gotta let me go for this one. Listen, listen. Hey, I'm not busy with your mess. Hey, kicking my dick in my pants. Just got a part of the booth. Hey, why that shit straight to the booth? Hey, tell me about every confused. Hey. Triple X Temptation adalah salah satu nama yang paling sering dibicarakan dalam dunia musik di era 2010-an. Di usia yang sangat muda, ia berhasil meraih jutaan pendengar dari seluruh dunia. Banyak yang mengenalnya karena lagu-lagunya yang penuh emosi dan lirik yang jujur tentang rasa sakit, kehilangan, dan perjuangan hidup. Namun di balik itu, ia juga dikenal karena berbagai kontroversi dan masalah pribadi yang membuat orang bertanya-tanya, siapa sebenarnya Triple X Temptation? Nama aslinya adalah Joseph Wayne Ricardo Onfroy. Ia bukan berasal dari keluarga kaya atau kehidupan yang mudah. Perjalanan hidupnya dimulai dari jalanan keras di Florida, lalu berkembang lewat internet, terutama melalui platform SoundCloud yang saat itu sedang menjadi tempat bagi musisi-musisi muda yang mencoba mencari perhatian. Bagi sebagian orang, ia adalah seorang jenius musik yang mampu menyentuh perasaan banyak anak muda. Bagi yang lain, ia adalah sosok yang bermasalah dan belum sempat menyelesaikan konflik dalam hidupnya. Pendapat tentang dirinya sangat beragam, tapi satu hal yang tidak bisa dibantah, pengaruhnya di dunia musik tetap terasa, bahkan setelah kepergiannya. Maka dari itu, dalam video ini, mari kita mengenal lebih dalam siapa sebenarnya Triple X Temptation. Joseph Wayne Ricardo Onfroy lahir pada 23 Januari 1998 di Plantation, Florida. Orang tuanya berasal dari Jamaika, yaitu Wayne Ricardo Onfroy dan Cleopatra Aretha Drena Bernard. Namanya diambil dari lagu Bob Marley berjudul So Joseph yang menyisipkan pesan spiritual dari kitab Yehezkel. Ayah dan kakeknya adalah penganut Rastafarian yang mempengaruhi awal pola pikirnya tentang hidup, walau tidak berlangsung lama. Sejak lahir, Joseph sudah menghadapi tantangan fisik. Ia memiliki kelainan jantung bernama defect septum ventricle, yaitu lubang kecil di dinding jantung yang menyebabkan tubuhnya tidak berkembang optimal. Ia tak pernah tumbuh lebih tinggi dari 5 kaki 6 inci atau sekitar 167 cm. Dalam sebuah wawancara, ia juga menyebut bahwa dirinya memiliki garis keturunan Suriah, India, dan kemungkinan Italia. Kehidupan keluarganya sejak awal penuh dengan ketidakhadiran dan kekacauan karena ibunya menghadapi banyak masalah pribadi dan sering berpindah tempat tinggal. Joseph lalu lebih banyak dibesarkan oleh neneknya, yaitu Colette Jones, di Pompano Beach dan Lauderhill, Florida. Pada usia 6 tahun, ia pernah mengaku mencoba menikam seorang pria yang menyerang ibunya, meski cerita ini tidak pernah dikonfirmasi oleh pihak berwenang karena minimnya dokumentasi. Saat masih kecil, ia mengalami berbagai kejadian traumatis. Ia menemukan pamannya tewas gantung diri. Ini adalah peristiwa yang kemudian membayangi beberapa lirik lagunya. Ia juga mengaku pernah dilecehkan secara seksual oleh orang dewasa yang tidak disebutkan namanya, dan menyaksikan orang lain menjadi korban kekerasan dan pemerkosaan. Kekerasan juga terjadi dalam rumah tangganya sendiri. Ibunya menyatakan bahwa ayah Joseph sering memukulnya di depan anak-anak. Ketika Joseph berusia 10 tahun, ayahnya dipenjara selama 9 tahun karena kasus narkoba dan aktivitas kriminal terorganisir. Setelah dibebaskan pada 2015, sang ayah akhirnya dideportasi ke Jamaika. Dalam sebuah wawancara, ketika ditanya tentang sosok ayah, Joseph hanya menjawab dengan nada sinis, "Apa itu ayah?" Masa sekolahnya juga tidak berjalan lancar. Awalnya, bibinya mendorongnya ikut paduan suara sekolah dan gereja, mencoba menyalurkan energi dan emosinya ke musik. Tapi Joseph tidak bisa mengontrol kemarahannya. Ia dikeluarkan dari paduan suara karena menyerang teman sekelas yang menyentuhnya tanpa izin. Ia kemudian bersekolah di Margaret Middle School, namun kembali dikeluarkan akibat sejumlah perkelahian. Ibunya kemudian memasukkannya ke program khusus di Sheridan House Family Ministries, tempat ia tinggal selama lebih dari 6 bulan. Disinilah minatnya pada musik mulai berkembang lebih serius. Ia mulai belajar memainkan gitar dan piano, serta mengenal genre seperti rap, new metal, dan hard rock. Setelah itu, ia bersekolah di Piper High School, tapi ia tidak pernah menyelesaikannya dan keluar di kelas 10. Ia menggambarkan dirinya sebagai orang yang menyendiri dan tidak cocok dengan sistem sekolah, meski sebenarnya ia cukup dikenal dan sering terlibat dalam konfrontasi fisik. Di usia remaja, ia juga didiagnosis mengalami gangguan bipolar. Ia bukan anak yang suka olahraga atau kegiatan sosial, dan mengaku sering merasa tidak aman dan tertekan.
Lingkungan, trauma masa kecil, dan kurangnya kehadiran figur orang tua membentuk karakter Jaceh sejak dini. Ia tumbuh dengan rasa tidak percaya pada orang lain, emosi yang sulit dikendalikan, dan kecenderungan untuk menyendiri. Tapi di tengah semua itu, musik menjadi satu-satunya saluran di mana ia merasa memiliki kendali atas apa yang ia rasakan. Setelah keluar dari sekolah dan tinggal dalam ketidakpastian, Jaceh mulai mengarahkan hidupnya ke satu hal, yaitu musik. Saat itu, tidak ada studio besar, tidak ada label, dan tidak ada dana besar di awal karirnya. Tapi, ia memiliki satu alat yang banyak anak muda gunakan di masa itu, yaitu internet, khususnya platform SoundCloud. Pada pertengahan 2013, Jaceh mulai menggunakan nama panggung Triple X Temptation. Nama ini menurutnya berasal dari kata temptation, dalam bahasa Spanyol yang berarti godaan, dan 3 huruf X yang ia gunakan sebagai simbol dari hal-hal yang bersifat tabu. Nama itu dipilih karena mewakili konflik batin yang ia rasakan sejak kecil. Ia mulai mengunggah lagu-lagu di SoundCloud, kebanyakan direkam secara kasar di kamar atau studio kecil bersama teman-temannya. Musiknya tidak mengikuti aturan industri, yang menggabungkan berbagai genre sekaligus, yaitu rap, emo, punk rock, bahkan metal. Hasilnya adalah suara yang mentah, penuh teriakan, distorsi, dan lirik yang berbicara langsung tentang depresi, kemarahan, dan rasa sakit. Salah satu momen kunci dalam karir awalnya adalah saat ia dipenjara di pusat tahanan remaja karena tuduhan kepemilikan senjata. Di sana ia bertemu dengan Stokely Cleven, yang nantinya dikenal sebagai Ski Mask the Slum God. Persahabatan mereka berkembang menjadi kolaborasi musik, dan setelah bebas, mereka membentuk kolektif musik bernama Members Only. Mereka sering merilis lagu-lagu pendek namun penuh energi yang dengan cepat menyebar di kalangan remaja. Pada tahun 2015, lagu-lagu seperti Vice City dan Look At Me mulai mendapat perhatian, meskipun saat itu masih terbatas pada komunitas mereka. Tapi ketika lagu Look At Me akhirnya meledak pada awal 2017, semuanya berubah. Lagu itu viral bukan karena promosi label, tapi karena peredarannya melalui media sosial, Reddit, dan akun-akun musik underground. Gaya produksi lofi, beat yang kacau, dan delivery vokal agresif membuat lagu ini berbeda dari musik rap pada umumnya. Lagu itu menjadi simbol perlawanan terhadap arus utama industri musik. Salah satu faktor yang ikut mendorong popularitasnya adalah kontroversi. Ketika Look At Me sedang naik daun, publik mulai menyadari bahwa sang rapper sedang berada dalam tahanan karena kasus hukum yang serius. Fakta ini justru memicu rasa penasaran banyak orang, membuat namanya semakin diperbincangkan di media dan forum daring. X bukan sekedar rapper, ia adalah bagian dari gelombang baru artis muda yang dikenal sebagai SoundCloud Rap. Bersama nama-nama seperti Lil Peep, Ski Mask, Trippie Redd, dan Juice WRLD, X menjadi representasi anak muda yang berbicara secara terbuka soal trauma, kesehatan mental, dan kebencian terhadap sistem. Mereka tidak takut mengeksplorasi sisi gelap kehidupan, dan justru itu yang membuat mereka menonjol. Tahun 2016 dan tahun 2017 adalah periode ledakan besar. Basis penggemarnya tumbuh cepat. Mereka tidak hanya menyukai musiknya, tapi merasa terhubung dengan rasa sakit yang ia sampaikan. Lagu-lagunya pendek, kadang hanya 1 atau 2 menit, tapi dalam waktu singkat, ia mampu menyampaikan emosi yang intens dan mentah. Ia tidak pernah berusaha menjadi sempurna, justru karena ia menunjukkan dirinya yang cacat dan rusak. Banyak orang merasa ia seperti cermin dari pergumulan mereka sendiri. Ia sering menyebut bahwa ia membuat musik untuk orang-orang yang merasa sendirian. Ia menciptakannya sebagai pelampiasan dan sebagai tempat pelarian bagi mereka yang merasa terabaikan seperti dirinya dulu. Setelah sukses besar dengan single Look At Me pada awal 2017, Triple X Temptation tidak membuang waktu untuk memanfaatkan momentum tersebut. Ia mulai merilis lebih banyak musik dan karirnya langsung meledak. Di tahun yang sama, ia merilis debut album studio yang sangat dinantikan, yaitu Seventeen. Album ini bukan hanya sekedar kompilasi lagu-lagu rap, melainkan sebuah karya yang sangat pribadi, gelap, dan penuh perasaan. Album Seventeen dirilis pada 25 Agustus 2017 dan langsung mendapat perhatian besar. Berbeda dengan banyak album rap yang penuh dengan kekerasan dan kemewahan, Seventeen lebih introspektif. Lagu-lagu dalam album ini dengan tema-tema berat seperti depresi, bunuh diri, dan perjuangan mental. Lirik-liriknya yang sangat pribadi mengundang banyak reaksi dari penggemar dan kritikus musik. Banyak yang terkejut dengan kedalaman dan kerentanannya.
Album ini menggambarkan sisi lain dari Triple XXXTentacion, bukan hanya rapper yang berani, tapi juga seseorang yang berjuang melawan demonya sendiri. Lagu-lagu seperti Jocelyn Flores dan Everybody Dies in Their Nightmare menjadi sorotan. Jocelyn Flores adalah lagu yang terinspirasi oleh seorang teman dekat X yang meninggal karena bunuh diri. Lagu ini menggambarkan kesedihan yang mendalam dan perasaan kehilangan yang sangat personal bagi X. Bagi banyak penggemar, lagu ini bukan hanya sekedar musik. Musik menjadi pelampiasan yang bisa dipahami oleh banyak orang yang juga berjuang dengan masalah yang sama. Album Seventeen juga menunjukkan kematangan musikal yang lebih besar dibandingkan dengan karya-karya sebelumnya yang lebih kasar dan eksperimental. Dirinya mulai mengeksplorasi berbagai genre, mulai dari rap, rock, dan R&B yang mencerminkan sisi artistiknya yang lebih luas. Ia juga mulai bekerja lebih intens dengan produser musik seperti Julius Thomas dan John Cunningham yang membantu menciptakan suara yang lebih halus dan atmosferik. Sukses besar di album ini membawa Triple XXXTentacion ke puncak popularitas. Album ini tidak hanya debut di posisi 2 di Billboard 200, tetapi juga menjadikan dirinya sebagai artis yang tidak bisa diabaikan dalam percakapan musik dunia. Pengaruhnya mulai terasa jauh di luar lingkungan penggemar SoundCloud Rap. Ia mulai dilirik oleh mainstream dan media besar yang sebelumnya hanya memandangnya sebagai artis kontroversial dengan masalah hukum. Namun, di tengah kesuksesannya, Triple XXXTentacion tetap menjadi sosok yang sulit dipahami. Ia terus menghadapi permasalahan hukum yang membayangi kehidupannya. Pada saat yang sama, ia mulai menunjukkan sisi positif dari dirinya. Ia menjadi lebih terbuka dengan penggemarnya dan bahkan mulai berbicara tentang keinginannya untuk menjadi lebih baik, sembuh dari masa lalunya yang kelam, dan berusaha membantu orang lain yang memiliki masalah serupa. Keinginannya untuk memberikan dampak positif mulai terlihat jelas melalui beberapa tindakan yang ia lakukan, termasuk bekerja sama dengan penggemarnya dalam berbagai proyek sosial dan filantropi. Pada 2018, Triple XXXTentacion melanjutkan perjalanan musiknya dengan merilis album Unswermag yang jauh lebih ambisius. Album ini mengeksplorasi lebih banyak genre, dari genre rock hingga genre trap, dan sekali lagi memperlihatkan betapa luasnya pengaruh X di dunia musik. Lagu Sad yang menjadi salah satu hit besar dari album ini tidak hanya mencapai puncak Billboard Hot 100, tetapi juga menjadi simbol dari perasaan banyak anak muda yang merasa terabaikan dan kesepian. Lagu Sad juga menampilkan sisi X yang lebih tenang dan melodius. Ini menandakan perkembangan musikal yang jauh lebih matang dan terbuka dibandingkan dengan karya-karya sebelumnya yang lebih keras dan emosional. Lagu ini mendapat banyak perhatian, terutama setelah kematiannya, di mana ia menjadi lagu yang hampir selalu diputar di berbagai platform streaming. Pada saat yang sama, Triple XXXTentacion tidak hanya berhasil menciptakan musik yang ikonik, tetapi ia juga berhasil menciptakan koneksi emosional yang mendalam dengan audiensnya. Musiknya menjadi tempat perlindungan bagi banyak orang yang merasa tidak punya tempat lain untuk mengungkapkan perasaan mereka. Meskipun Triple XXXTentacion meraih kesuksesan besar dengan musiknya, perjalanannya tidak pernah mulus. Karir yang cemerlang justru dibayangi oleh berbagai kontroversi dan masalah hukum yang terus-menerus mengikutinya. Sejak awal karirnya, X terlibat dalam berbagai insiden yang mengundang perhatian publik, baik dari penggemar maupun media. Salah satu masalah hukum terbesar yang membayangi hidupnya adalah tuduhan kekerasan dalam rumah tangga. Pada tahun 2016, beberapa bulan setelah karirnya mulai berkembang, X ditangkap dan dijerat dengan berbagai tuduhan serius. Tuduhan tersebut mencakup penganiayaan terhadap mantan pacarnya, yaitu Geneva Ayala. Geneva mengklaim bahwa X telah melakukan kekerasan fisik dan emosional terhadapnya selama hubungan mereka. Tuduhan ini sangat mencolok karena mencakup kasus pemukulan, ancaman pembunuhan, dan kekerasan seksual. Kasus ini menarik perhatian banyak orang, mengingat reputasi X yang semakin berkembang di dunia musik. Sebagian orang berpendapat bahwa X harus dihukum karena tindakan kekerasannya, sementara sebagian lainnya merasa ia bisa berubah dan memberi kesempatan kedua. Proses hukum yang panjang yang berlarut-larut ini tidak hanya mencoreng citra X, tetapi juga menambah ketegangan dalam hidupnya yang sudah penuh dengan drama pribadi. Di luar kasus Geneva Ayala, Triple XXXTentacion juga terlibat dalam sejumlah insiden lain. Pada 2016, ia sempat ditangkap karena tuduhan kekerasan terhadap seorang pria bernama D yang berujung pada perkelahian fisik. Selain itu, pada 2017, X juga terlibat dalam berbagai kasus lainnya yang melibatkan penganiayaan dan ancaman kekerasan yang memperburuk citra dirinya di mata publik. Sementara itu, meskipun kontroversi ini terus berlangsung, Triple XXXTentacion tidak pernah tampak menyerah atau mundur dari perjuangannya. Alih-alih menyembunyikan masalahnya, X sering berbicara terbuka tentang kesalahan dan perilakunya. Dalam beberapa wawancara dan unggahan di media sosial, ia menyatakan keinginannya untuk berubah dan menebus dosa masa lalunya. Ia bahkan mengungkapkan bahwa ia merasa terperangkap dalam pola pikir dan tindakan kekerasan yang dibentuk oleh lingkungan dan masa kecil yang penuh trauma.
Namun, tindakan dan kata-katanya seringkali bertentangan. Di satu sisi, ia berbicara tentang niat baiknya untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Tetapi di sisi lain, ia tetap terlibat dalam situasi kontroversial dan penuh kekerasan. Pada saat yang sama, ketegangan hukum ini tidak hanya berpengaruh pada citra X, tetapi juga mengganggu karirnya. Dalam beberapa kesempatan, ia ditahan atau dibawa ke pengadilan yang membuatnya kehilangan beberapa kesempatan untuk tampil dan merilis musik. Beberapa pihak merasa bahwa dunia industri musik mungkin sudah tidak menerima artis dengan masalah hukum sebesar yang dimiliki X. Namun meski terjebak dalam kontroversi, musiknya terus bertumbuh. South Florida rapper XXX Tentacion and the moments leading up to it. Pada 18 Juni 2018, dunia musik, khususnya penggemar XXXTentacion, dikejutkan oleh sebuah berita yang menggemparkan. Di tengah puncak karirnya, tepat saat ia mulai merencanakan masa depannya lebih cerah, Joseph Juan Ricardo Onfroy atau XXXTentacion ditembak mati di luar sebuah toko motor di Deerfield Beach, Florida. Ia baru berusia 20 tahun. Kejadian itu terjadi begitu cepat. Setelah meninggalkan toko motor Riva Motorsport, tempat ia hendak membeli motor baru, X diserang oleh dua pria bersenjata yang masuk ke dalam mobil SUV miliknya. Mereka kemudian menembak X di bagian mobilnya yang terbuka dan merampok barang berharga. X sempat dilarikan ke rumah sakit, tetapi akhirnya meninggal karena luka tembak yang dideritanya. Kejadian ini meninggalkan banyak pertanyaan, mulai dari motif pembunuhan hingga spekulasi apakah ada hubungan dengan masalah pribadi atau kasus hukum yang membayangi hidup X. Pada saat kematiannya, X sedang berada di puncak popularitas. Album keduanya, yaitu Unsworn Mark, baru saja dirilis pada bulan Maret 2018. Ia telah mencapai banyak hal yang diinginkan dalam karir musiknya, dengan hit seperti Sad yang menjadi lagu besar di tanggal lagu Billboard. X semakin dikenal oleh audiens yang lebih luas, bahkan di luar komunitas penggemar SoundCloud rap. Musiknya sudah menembus batas genre, dan ia dilihat sebagai salah satu artis muda yang memiliki potensi besar untuk terus berkembang. Namun, meskipun kesuksesan itu ada, X juga menyadari bahwa hidupnya penuh dengan ancaman. Ia selalu berada di bawah tekanan, baik dari masalah hukum yang masih berjalan maupun dari masalah pribadi yang terus menghantuinya. Beberapa hari setelah kematiannya, ia sempat membagikan sebuah unggahan di Instagram yang mengungkapkan rasa ingin meninggalkan dunia ini jika memang ia harus pergi. Unggahan tersebut membuat banyak orang khawatir, namun banyak yang tidak mengira bahwa ia benar-benar akan pergi begitu cepat. Kematian XXXTentacion menimbulkan reaksi emosional yang sangat besar dari para penggemarnya. Banyak yang merasa kehilangan sosok yang mereka anggap sebagai suara dari perasaan terabaikan dan depresi. Namun, ada juga banyak kontroversi mengenai warisan X. Meskipun musiknya telah menginspirasi banyak orang, banyak juga yang mempertanyakan apakah tindakan-tindakan kekerasan terhadap orang lain bisa dilupakan begitu saja. Setelah kematiannya, berbagai penghormatan mulai berdatangan. Penggemar, artis, dan teman-temannya mulai mengenang pengaruhnya. Banyak yang berbicara tentang bagaimana X mengubah hidup mereka, bagaimana musiknya memberikan kenyamanan dan pelampiasan untuk banyak orang yang merasa kesepian, depresi, atau terisolasi. Di sisi lain, ada juga pihak yang merasa bahwa kematian X adalah akibat dari gaya hidup yang penuh dengan kekerasan dan kesalahan-kesalahan yang ia buat di masa lalu. Tidak lama setelah kematiannya, beredar kabar bahwa pihak berwenang berhasil menangkap para pelaku yang terlibat dalam pembunuhannya. Setelah penyelidikan yang cukup panjang, 3 pria ditangkap dan dijerat dengan tuduhan pembunuhan. Mereka adalah Michael Broderick, Dedrick William, dan Trayvon Newsom. Pembunuhan ini bukan hanya mengejutkan karena terjadi pada seorang selebriti muda, tetapi juga karena dilatari oleh perampokan yang berujung fatal. Sementara itu, warisan musik XXXTentacion semakin menguat setelah kematiannya. Lagu-lagu dari album Unsworn Mark dan Seventeen semakin didengarkan, dan banyak yang merasa bahwa musik X memiliki dampak yang lebih besar setelah ia meninggal. Meskipun begitu, ada sebuah ironi yang tak terhindarkan dalam kematiannya. XXXTentacion yang banyak dikenal karena berbicara tentang kesedihan dan perasaan terabaikan, malah meninggalkan dunia ini dalam keadaan yang penuh dengan ketidakpastian. Ia tidak sempat melihat lebih jauh lagi bagaimana karirnya berkembang, bagaimana ia bisa membantu lebih banyak orang dengan musik dan pengaruh positif yang ia coba sebarkan. Kematian X adalah pengingat bahwa banyak artis besar yang meskipun memiliki potensi besar, mereka terperangkap dalam masalah pribadi dan kesalahan yang sulit mereka atasi.
Walaupun Triple X Tentacion meninggal di usia muda, warisannya tetap hidup melalui musik dan pengaruhnya yang besar terhadap generasi muda. Musiknya yang penuh emosi, jujur dan rawat resonasi dengan banyak penggemarnya yang mengalami kesulitan serupa. Lirik-liriknya yang sering membahas tentang depresi, kesepian dan pencarian jati diri membuatnya menjadi suara bagi mereka yang merasa terabaikan. Namun meskipun ia memiliki sisi yang sangat menginspirasi, warisan X tetap tercemar oleh tindakannya di masa lalu. Kontroversi yang melibatkan kekerasan dan masalah pribadi tetap menjadi bagian dari cerita hidupnya. Meski demikian, pengaruh positif yang ia tinggalkan tetap kuat, dan banyak orang terus mengenang dirinya sebagai simbol perjuangan melawan keputusasaan.